Satreskrim Polres Tanah Toraja menggelar konferensi pers menyikapi kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa mantan siswi di SD Kristen Makale 2, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, berinisial DAMP, 10 tahun. Kasus ini diketahui viral di media sosial. Konferensi pers digelar di Mapolres Tanah Toraja, Makale, Rabu, 25 September 2024. Siang. Kasus tersebut telah dilaporkan oleh ayah korban pada Minggu, 1 September 2024. Dengan tindak pidana kejahatan perlindungan anak UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 UU 17 2016. Adapun surat laporan bernomor LP B1569/2024 SPKT Polres Tanah Toraja, Polda Sulawesi Selatan. Menyikapi hal itu, Kasat Reskrim Polres Tanah Toraja, Ibtu Slamet Raharjo, katakan, pihaknya akan memberikan kepercayaan hukum kepada baik pelapor maupun terlapor. Proses masih kami tangani, kami masih melakukan penanganan. Jadi ini proses penyelidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Tanah Toraja Unit PPA terkait dengan penanganan perkara di LP 156, ungkap Ibtu Slamet dalam konferensi pers. Berdasarkan laporan tersebut, korban DAMP diduga dilecehkan oleh terduga pelaku DA yang merupakan guru honorer saat masih duduk di bangku kelas 4 SD Kristen Makale 2. Dalam keterangan, aksi bejat itu telah dilakukan terduga pelaku, DA kepada korban selama rentan waktu Juni 2023 hingga Mei 2024 atau selama hampir setahun. Lebih parahnya, aksi bejat dilakukan terduga pelaku saat jam pelajaran di depan kelas dan murid lainnya, ungkap Kasat Reskrim Ibtu Slamet. Diketahui, ibu korban, Harni menempuh jalur No Viral No Justice, atas dugaan kasus pelecehan seksual yang menimpa anak sulungnya usai melakukan pelaporan yang diklaimnya jalan di tempat. Kasat Reskrim Ibtu Slamet kemudian membantah klaim tersebut. Kasus ini bukannya berjalan di tempat, tetapi saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman dan pengumpulan alat bukti, kata dia. Hal itu termasuk pemeriksaan saksi, pihak korban, dan keluarga. Kemudian klarifikasi atas terlapor yang jawabannya dituangkan dalam pemeriksaan. Sementara masih pendalaman, masih mengumpulkan alat bukti. Dan pastinya kami akan mengundang kembali semua pihak untuk pemeriksaan lanjutan yang dimana bisa memberikan keterangan yang kredibel, ber Ibtu Slamet. Salah satu kendala dalam pengumpulan alat bukti menurut Ibtu Slamet yakni tidak terdapatnya kamera pengintai atau CCTV di lokasi tempat kejadian perkara, TKP. Ini yang kesulitan kami setelah ke TKP itu tidak ada CCTV yang terpasang di kelas dan sekitar halaman kelas, ujarnya. Kendati demikian, pihaknya telah melakukan upaya pemeriksaan psikis terhadap korban sebagai upaya mendapatkan titik terang. Terkait dengan upaya penyidik unit PPA kepada korban, kami telah bersurat kepada UPTD PPA untuk melakukan pemeriksaan secara psikis. Dan kami akan melakukan pemeriksaan kepada ahli psikologi untuk memberikan keterangan dan menggambarkan apakah hasil pemeriksaan psikologi itu membuat terang peristiwa kejadian ini, jelasnya. Kemudian tambah Ibtu Slamet, saat ini belum ada upaya paksa atas pihaknya melakukan penahanan. Pelaku ini proses masih penyelidikan, jadi belum ada upaya paksa. Kami belum melakukan penahanan. Pelaku hanya dimintai keterangan dan dipulangkan 1x24 jam, tandasnya. Ibu korban harap hukuman setimpal. Sebelumnya diberitakan, Harni meminta agar kasus pelecehan seksual yang menimpa anaknya dapat segera dituntaskan dan terduga pelaku dapat dihukum setimpal. Hal itu apalagi menurut Harni telah menimbulkan fitnah untuk anaknya yang menjadi korban dan tekanan mental untuk keluarganya. Saya cuma mau keadilan buat anakku. Kasusnya cepat selesai
tidak berlarut-larut. Saya mau pelaku dihukum setimpal dengan apa yang dia buat, kata Harni saat dikonfirmasi Tribun Toraja di kediamannya di Makale, Rabu 25 September siang. Berlarut-larut itu menimbulkan banyak fitnah, menyudutkan anak saya, bukan cuma mental anak saya sekarang yang tertekan, tapi kami sekeluarga. Karena kami harus klarifikasi fitnahan itu, kami harus jaga bagaimana anakku supaya tidak dengar itu, tambahnya. Korban diduga dicap memiliki disabilitas mental dan mengada-ngada atas kesaksiannya oleh pihak terduga pelaku yang menurut Harni tidak benar. Anak saya normal. Saya sudah ketemu psikolog, normal. Saya yang mengandung, saya yang lahirkan, tidak mungkin dia sekolah di sekolah normal kalau anakku tidak normal. Dia memang hanya pendiam saja, introvert, jelas dia. Harni lanjut mengharapkan dengan viralnya kasus pelecehan seksual yang menimpa anaknya, tidak ada lagi korban selanjutnya. Mudah-mudahan dengan saya up kasusnya ke media sosial anakku, kalaupun ada yang di luar seperti ini, harusnya tidak takut untuk speak up, karena diam juga tidak menyelesaikan masalah. Diam juga mungkin traumanya tidak akan sembuh karena dia pendam, bebernya. Mudah-mudahan dengan ini kasus tidak ada lagi seperti ini ke depannya. Mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kasus-kasus seperti ini karena kasihan kalau anak di bawah umur yang dapat kasus seperti ini. Seperti anakku dia sudah korban, dibully juga, tandasnya. Selain itu, pengakuan Harni, anaknya mengalami trauma diantaranya takut sendiri dan menolak untuk pergi ke sekolahnya juga bertemu terduga pelaku, sehingga harus berpindah ke sekolah lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.